Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ulfiani dengan NIM F10512011032. Di sini saya akan mencoba membahas apa itu percepatan dan perlambatan. Yang pertama, apa sih itu percepatan? Nah, suatu benda akan mengalami percepatan apabila benda tersebut bergerak dengan kecepatan yang tidak konstan dalam selang waktu tertentu. Nah, contohnya adalah kita bisa lihat pada GIF di bawah ini, ada sebuah sepeda yang bergerak menuruni bukit memiliki suatu kecepatan yang semakin lama semakin bertambah gerakannya. Nah, gerakan tersebutlah yang mengalami percepatan. Kemudian, contoh lainnya ada sebuah mobil yang melaju sesuai dengan arah panahnya ini, semakin besar panahnya itu maka arahnya semakin kencang atau semakin bertambah. Itu adalah percepatan. Kemudian, bagaimana suatu benda dikatakan mengalami perlambatan? Nah, misalnya ketika seorang mengendarai mobil nih, kemudian di depan tuh kayak ada mobil gitu kan. Nah, kita tuh tiba-tiba mengerem gitu kan. Nah, hal itu terjadi perubahan nilai kecepatan ke arah nilai percepatan yang lebih kecil, atau bisa dikatakan kecepatan akhirnya itu berkurang. Nah, hal ini menyebabkan nilai dari percepatan itu bernilai negatif atau min A, atau bisa disebut dengan perlambatan. Nah, kita bisa lihat pada video ini juga bahwa ada mobil yang melintas dengan kecepatan, tapi tapi dia melintasnya itu tidak semakin cepat. Awalnya dia cepat, tapi perlahan-lahan dia akan berhenti atau mengerem. Nah, itulah yang dinamakan perlambatan. Nah, jika percepatan tadi itu, jika awalnya ia kecil panahnya, akan bertambah sedang dan akan bertambah panjang lagi. Nah, tapi untuk perlambatan ini awalnya itu panahnya udah panjang, kemudian di tengahnya akan sedang, dan di akhirnya itu akan semakin pendek dan akhirnya berhenti. Mobil itu akan berhenti. Nah, kemudian apakah percepatan atau perlambatan searah dengan gerak benda atau searah dengan resultan gaya yang ada bekerja pada benda? Nah, itu kita akan masuk ke PET simulation. Maka kita akan melakukan eksperimen sederhana menggunakan PET simulation. Di sini sudah masuk ke PET simulation, kemudian kita klik semua ini. Lalu untuk percobaan pertama itu percepatan. Kita naikkan anak ini ke atas balok, lalu kita berikan gaya dan lihat resultan dan percepatannya. Resultannya itu yang berwarna hijau, yang oranye adalah gaya yang diberikan. Kemudian kita lihat percepatannya, semakin besar percepatannya semakin besar juga, dan ini searah. Kenapa? Karena percepatan atau perlambatan merupakan besaran vektor. Jika ia ke kanan positif dan jika ke kiri ia negatif. Kemudian percepatan bernilai negatif dengan memberikan gaya negatif. Kita berikan gaya sebesar 300 Newton min 300 Newton. Nah, kita lihat gaya dan resultan gaya dan percepatannya. Nah, resultan gayanya berada ke kiri, kemudian gaya yang diberikan juga ke kiri, dan percepatannya tuh bernilai negatif. Oke, kemudian kita masuk ke perlambatan. Jika tadi sudah percepatan, sekarang kita ke perlambatan. Nah, kita masukkan juga anak ini. Nah, awalnya tuh kita berikan gaya 400 Newton misalnya. Berikan gaya sebesar 400 Newton. Lalu kita kecilkan sedikit demi sedikit dan lihat resultan gaya dan percepatan.
Cuma resultan gayanya kecil, percepatannya tuh bernilai negatif dan panahnya pun ke kiri. Panah resultannya pun ke kiri. Meskipun arah gerak bendanya itu ke kanan, yang panah warna oranye itu, tetapi resultan gaya yang diberikan itu ke kiri. Karena searah, maka perlambatannya pun juga ke kiri. Oke, sampai di sini. Lalu kita ke perlambatan bernilai negatif. Nah, kita berikan perlambatan bernilai negatif, misalnya 300 Newton. Nah, ternyata resultan gayanya itu juga ke kiri. Percepatan atau perlambatan di sini bernilai negatif juga. Nah, kemudian untuk meyakinkan teman-teman sekalian bahwa hasil dari percobaan ini menunjukkan bahwa percepatan atau perlambatan itu searah dengan resultan gaya, maka saya akan mencoba sekali lagi percobaannya dengan menggunakan dua balok ini. Kita klik semua ini dulu. Nah, misalnya dua balok ini kan saya berikan gaya sebesar 200 Newton. 200 Newton. Nah, maka resultan gayanya tuh itu 0. Percepatannya pun tidak ada kan. Nah, jika kita berikan gaya 300 Newton misalnya, maka resultan gayanya tuh ada. Resultan gayanya tuh ada sebesar 112 Newton dan percepatannya juga ada, yaitu sebesar 1,12 meter per sekon kuadrat, dan itu sebanding dan arah gerak bendanya itu ke kanan. Nah, kemudian jika kita kecilkan menjadi 100 Newton misalnya, nah, ternyata arah gerak bendanya itu ke kiri dan percepatannya itu bernilai negatif, namun arah gerak benda itu ke kanan. Nah, maka percobaan yang kita lakukan di pertama tadi sudah benar, bahwa percobaan pertama tadi dan percobaan yang dilakukan saya sekarang ini menunjukkan bahwa percepatan atau perlambatan itu searah dengan resultan gaya, bukan gerak benda. Oke, baiklah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.